Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ismail Bahanan. Kali ini saya akan berbagi atau share sebuah file aplikasi GeoGebra yang dibuka melalui laptop atau PC. Aplikasi GeoGebra ini dapat di-download melalui website secara gratis, yaitu www.geogebra.org. Nah, dalam hal ini saya menggunakan sebuah GeoGebra klasik 5. Silakan setelah membuka website www.geogebra.org, yang di-download pada aplikasinya adalah pilih unduh, yaitu GeoGebra klasik 5. Nah, baik, sebelum saya melanjutkan menjelaskan pemanfaatan file input ini secara dinamis dengan cara menggantikan A, B, dan C pada fungsi kuadrat, jangan lupa setelah menonton nanti untuk bisa subscribe, like, dan share serta komentar yang baik di bawah bagian deskripsi ini, dan silakan klik lonceng setelah menonton video ini sampai selesai agar memperoleh video-video selanjutnya. Baik, saya akan mulai. Aplikasi file GeoGebra ini adalah bersifat dinamis, artinya nilai A, B, dan C dapat digantikan sesuai keinginan kita. Nah, untuk membuatnya nanti saya akan buatkan video selanjutnya, cara membuatnya, bagaimana membuat nilai input A, B, dan C ini. Baik, pada tampilan GeoGebra ini saya telah membuat sebuah isian input GeoGebra, yaitu fungsi kuadrat dengan nilai A, B, dan C anggota real dengan A tidak sama dengan 0. Jika A saya isi 0, nah nanti misalkan A-nya saya isi 0, kita enter, maka akan terjadilah sebuah garis lurus. Tapi jika saya ganti dengan angka 2, akan jadilah fungsi kuadrat. Nah, kali ini adalah fokus pada fungsi kuadrat. Nah, di sini saya telah membuatkan yaitu bentuk umumnya. Kemudian setelah diinput nilai A, B, dan C akan diperoleh sebuah fungsi kuadratnya secara khusus. Kemudian akan diperoleh titik potong dengan sumbu X dengan syarat jika Y sama dengan 0. Titik potongnya adalah akan tampil seperti ini. Kemudian titik potong dengan sumbu Y juga akan tampil jika X sama dengan 0, maka titik potongnya juga akan muncul yang berwarna hijau. Kemudian persamaan sumbu simetri juga akan muncul di sebelah di sini adalah X sama dengan 1. Kemudian nilai optimum juga akan muncul dan di sini. Kemudian untuk menemukan nanti sebuah nilai balik ekstrimnya dapat diklik pada select pindah. Nah, di sini bisa diklik pada titik ini, nanti akan muncul secara otomatis. Baik, pada kesempatan ini saya akan mensimulasikan sebuah kegiatan latihan 2.3 pada paket matematika. Di sini saya adalah sebuah file buku siswa, yaitu halaman 102, paket matematika kelas 9 revisi 2018. Saya akan coba mensimulasikan 3 buah soal pada latihan 2.3 untuk menemukan jawaban secara geometris ya. Baik, saya akan mencoba. Yang pertama nomor 1. Di sini ada latihan menemukan sumbu simetri dan titik optimum. Tentunya pada file nanti, pada file ini juga akan menentukan juga yaitu akar-akar dari fungsi kuadratnya. Baik, coba kita lihat nomor 1 terlebih dahulu. Nomor 1, tentukan sumbu simetri dari grafik fungsi di bawah ini. Yang pertama yang A, Y sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 5x. Maka inputkan nilai A di sini sama dengan 2, B sama dengan negatif 5. Kemudian C-nya 0. Kita buka file GeoGebra-nya. A-nya kita ganti 2, B-nya negatif 5. Kemudian kita C-nya adalah 0. Nah, maka fungsi kuadratnya sudah tertulis seperti ini. Maka tentukan sumbu simetrinya, maka di sini akan terjawab sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1,25. Sedangkan titik potongnya sudah akan tampil secara otomatis. Kemudian titik potong dengan sumbu Y juga akan muncul. Kemudian nilai optimum juga akan muncul negatif 3,13. Jadi langsung dapat diperoleh jawabannya. Coba kita akan lanjutkan pada soal nomor 1B.
yaitu Y sama dengan 3X kuadrat tambah 12X. Kemudian dari sini kita dapat menentukan nilai A-nya sama dengan 3, B-nya 12, C-nya 0. Langsung saja kita input 3 dan 12. Jadi A-nya yaitu 3, enter. Kemudian kita isi di sini B-nya 12, C-nya 0. Nah, kita lihat cocokkan dulu fungsi kuadratnya. Persamaannya 3X tambah 12. Karena ditanya adalah sumbu simetri, maka di sini jawabannya sudah akan muncul X sama dengan negatif 2. Kemudian grafik ini dapat digeser-geser menggunakan geser tampilan, cara pindah-pindah di sini. Di sini juga akan muncul koordinat titik balik ekstrim yang disebut dengan titik balik ekstrim minimum, ya. Dengan sumbu simetrisnya X negatif 2, nilai optimum adalah negatif 12. Ini jawaban untuk nomor 1B telah muncul. Jadi bisa digeser-geser. Baik, yang nomor 1C sekarang Y sama dengan negatif 8X kuadrat negatif 16 negatif 1. Langsung kita inputkan negatif 8-nya diisi di sini. Kemudian negatif 16. Kemudian kita lihat C-nya sama dengan negatif 1. Enter. Enter, ya. Nah, inilah persamaan fungsi kuadratnya. Titik potongnya telah muncul di sini, ya. Ini saya geser mungkin biar terlihat. Kemudian persamaan sumbu simetrinya juga akan muncul di sini, ya. Nah, ini adalah persamaan sumbu simetrinya telah tampil. Itulah jawaban nomor 1C. Baik, sekarang nomor 2, menentukan nilai optimum fungsi kuadrat. Jadi pada soal nomor 2, di sini kita bisa menemukan nilai optimum secara otomatis dengan cara menginput nilai A, B, dan C. A-nya negatif 8, A-nya negatif 6, negatif 6, 24, negatif 6, kemudian 24, kita enter 24, kemudian C-nya, nilai C-nya negatif 19, kita enter. Nah, nilai optimumnya juga akan muncul Y sama dengan 5. Silakan dicocokkan dengan cara menghitung di sini dengan rumus nilai optimum, yaitu D negatif D per 4A B kuadrat. B nya adalah 24, 24 kuadrat 576 dikurangi 4, kemudian A negatif 6, kemudian C nya negatif 19. Silakan dicek, apabila ada yang belum benar silakan tulis di komentar. Baik, saya akan lanjutkan jawaban untuk nomor 1 telah terbukti. Silakan untuk apabila terjadi pecahan 2/5, kita tuliskan ya 2/5. Kita ketik misalkan inputnya di sini 2A-nya 2/5, A-nya 2/5, 2/5, kemudian B-nya negatif 3, C-nya 15. Kita enter. Nah, di sini juga nilai optimum akan otomatis muncul. Baik, silakan nanti dicoba. Nanti file untuk GeoGebra saya akan lampirkan di deskripsi untuk di-download sehingga dapat digunakan pada laptop atau PC masing-masing. Tapi dengan ketentuan silakan untuk mendownload terlebih dahulu aplikasi GeoGebra ini pada www.geogebra.org. Baik, saya akan lanjutkan pada soal berikutnya. Ya, pada soal berikutnya. Nah, di sini akan sebelum saya lanjutkan pada grafik fungsi kuadrat yang B, di sini ternyata grafik fungsi kuadrat grafiknya tidak memotong di sumbu X. Nah, maka di sini tidak akan muncul. Selanjutnya untuk yang C, silakan dicoba dengan cara menginput negatif 3/4. Kita masukkan negatif 3/4,
Dan di sini negatif 3/4, kita enter. Kemudian B-nya 7, C-nya 18, 7 dan negatif 18, kita enter. Nah, coba dicek. Negatif 3/4, 7 min 18. Nah, akan muncul di sini. Maka grafiknya juga kita lihat di sini akan terbuka ke bawah karena negatif. Kemudian nilai optimumnya sudah muncul. Silakan dicek sendiri nanti pada file aplikasi ini. Baik, saya lanjutkan untuk soal yang ketiga. Sketsalah grafik ini. Grafiknya di sketsa. Maka untuk nomor 3 tinggal kita ketikkan langsung nilai A-nya 2, B-nya 9. Tinggal di terus sini A-nya 2, diklik pada sini. Nilai A-nya 2, B-nya 9, C-nya 0. 9, C-nya 0. Saya enter. Nah, grafiknya inilah hasil grafik yang dapat dibuat. Ya, silakan nanti bisa dicoba untuk digunakan pada file ini pada laptop atau PC masing-masing, sehingga grafiknya dapat di sketsa seperti ini. Ini jawaban nomor 3A. Nomor 3A. Sini ya. Baik, terakhir adalah nomor 3. Kita coba sketsa grafik fungsi ini 8, min 16 dan 6. Kita masukkan pada input A-nya 8, kemudian B-nya negatif 16, kemudian C-nya 6. Kita klik di sini dengan cara klik, kemudian enter. Cocokkan dulu grafik dengan soal 8i kuadrat min 16 tambah 6. Maka grafiknya akan muncul di sini di bagian kanan, memotong di sumbu X yaitu 0,5 dan 1,5 sama dengan 0. Itulah cara menjawab 3 buah soal pada latihan 2.3 nomor 1, 2, dan 3 menggunakan sebuah file aplikasi GeoGebra input nilai ABC yang telah saya buat. Mudah-mudahan aplikasi ini bermanfaat. Apabila ada revisi nanti akan diperbaiki. Silakan tuliskan di komentar dengan santun, dan jangan lupa nanti tetap klik link tanda lonceng untuk memperoleh video-video selanjutnya. Jumpa lagi dengan saya Ismail Bahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.